called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. I am yours, you are mine. Grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, Jesus, thank you, Lord. I am yours, you are mine. Thank you, Lord. Everybody say, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders, and we walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence
Hai guys, kenalin aku Ariela atau biasa dipanggil Lala dan today aku yang akan sharing. Tapi sebelum itu let's pray. Tuhan, terima kasih atas hari ini yang sudah Engkau berikan. Terima kasih sudah mengumpulkan kami untuk beribadah. Berkati agar firman-Mu dapat menjadi berkat dan rema bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. So today aku bakal sharing tentang insecurity. Sebenarnya apa sih insecurity? Insecurity means lack of confidence atau perasaan kurang percaya diri. Kadang orang-orang nyamain insecurity dengan anxiety. Padahal anxiety means feeling worry, unease, nervousness. Jadi anxiety and insecurity itu beda. Contohnya dalam Alkitab juga ada cerita tentang 12 pengintai, di mana 10 dari 12 pengintai itu insecure atau tidak percaya diri. Dan aku bakal ceritain sedikit cerita ringkasnya. Jadi 12 pengintai ini disuruh Tuhan melalui Musa untuk mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Selama 40 hari, mereka akan menceritakan atau memberi kabar tentang apa yang mereka intai di tanah Kanaan. 10 pengintai ini insecure atau tidak percaya diri bahwa mereka dapat menduduki negeri itu. Karena mereka bilang orang-orang di sana terlihat kuat-kuat dan orang enak terlihat di sana. Tapi ada 2 pengintai, yakni Yosua dan Kaleb, yakin bahwa mereka akan menduduki negeri itu karena Tuhan menyertai mereka. Jadi itu cerita singkat dari 12 pengintai itu dan kita akan belajar dari kisah ini supaya kita tidak insecure. Poin pertama ada remember our identity. Bilangan 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di sana di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Jadi di sini 10 pengintai ini tuh kehilangan akan identiti mereka. Mereka malah terintimidasi akan orang-orang yang tinggal di sana, orang enak. Orang enak adalah bangsa raksasa, perawakannya besar dan gagah. Dan itu membuat 10 pengintai ini lupa akan siapa mereka, yaitu bangsa pilihan Tuhan. Sama seperti kita di mana kadang kita lupa akan identiti kita. Kita akan lupa kita itu God's creation. Tuhan membentuk kita dengan tangannya sendiri. Bahkan ketika Tuhan menciptakan bumi dan isinya, Tuhan hanya berfirman. Tapi ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menggunakan tangannya sendiri. Yang berarti kita tuh spesial dan istimewa bagi Dia. Pada kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan Mazmur 139 ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kadang kita terintimidasi akan apa yang dikatakan orang pada kita, sampai kita lupa ya kita itu God's creation. Kita harus seperti Yosua dan Kaleb yang selalu mengingat akan identiti mereka. Kita ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Poin kedua ada never compare with other. Bilangan 13 ayat 31. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi 10 pengintai ini membandingkan diri mereka dengan orang-orang di sana. Mereka membandingkan dengan orang enak. Diri mereka kecil dan orang enak besar. Mereka lemah dan orang enak kuat-kuat. Mereka seperti belalang dan orang enak besar-besar. Nah, kita nggak boleh terjebak dalam perbandingan karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan sama dan unik. Dan kita juga berharga di mata Tuhan. Pada Amsal 22 ayat 2 berkata, orang kaya dan orang miskin bertemu dan yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Di sini Tuhan ingetin kita bahwa kita ciptakan dari dipandang Tuhan sama, bukan dalam artian our face yang sama, tapi dalam artian tidak ada yang dipandang atau diciptakan Tuhan lebih cantik atau lebih kaya, karena in the end apa yang kita punya itu milik Tuhan. Bangsa Israel juga pernah membandingkan hidup mereka sekarang dan hidup mereka dulu di Mesir. Mereka pikir bahwa hidup di Mesir lebih enak daripada hidup di sini. Makanya mereka pengen balik lagi ke Mesir walau diperbudak. Mungkin kita juga suka ngebandingin hidup kita yang sekarang dan hidup kita yang dulu, di mana sekarang kita harus belajar online, banyak tugas, dan lain-lain. Dan berpikir bahwa hidup kita yang dulu tuh lebih enak. Padahal waktu bangsa Israel di Mesir, mereka jadi budak dan tidak memiliki tanah sendiri.
Dan sekarang saat mereka digurung, sebenarnya mereka one step closer to freedom. Dan Tuhan akan kasih tanah yang melimpah madu dan susunya. Mereka one step closer ke janji Tuhan. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita berpikir hidup kita yang dulu tuh lebih enak daripada hidup kita yang sekarang. Padahal hidup kita yang sekarang mungkin kita udah one step closer ke janji Tuhan yang akan digenapi di hidup kita. Poin ketiga ada remember God is with us. Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Dalam ayat ini Yosua dan Kaleb yakin bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Sehingga mereka tidak takut. Akhirnya Tuhan mengangkat Yosua menjadi pemimpin besar bangsa Israel yang membawa bangsa Israel menduduki tanah perjanjian. Tuhan juga menyertai kita. Buktinya adalah setiap talenta dan kesempatan yang sudah Tuhan kasih untuk kita mempergunakan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita mempertanggungjawabkan makanya talenta itu buat kemuliaan Tuhan. Pada Matius 25 ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi kalau kalian mungkin cuma punya 1 atau 2 talenta, it's okay. Kan kita bisa menggunakan talenta itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kesenangan pribadi. Atau mungkin ada orang-orang yang mempunyai talenta lebih dari 2 dan kita juga bisa pakai itu untuk memuji Tuhan atau memuliakan Tuhan. Bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk dipuji dan membuat orang lain gak percaya diri akan talenta yang sudah Tuhan kasih. Jadi 3 poin yang dapat dipelajari dari cerita 12 pengintai, dan aku akan ulang lagi dari poin pertama, yaitu remember our identity. Poin kedua, never compare. Dan poin 3, remember God is with you. So, jangan insecure lagi, dan aku mau ingetin bahwa God love you the way you are. Aku juga mau ceritain pengalaman aku tentang insecurity. Aku dulu tahun yang lalu basket bareng tim aku untuk di pertandingan perbasi. 2 game pertama kita tuh kayak kalah, dan emang tim kita baru dibuat 2 bulan apa sebulan sebelum perbasi. Jadi di saat kita mau ke game 3, kita tuh sempet nggak percaya diri dan di pikiran kita cuman ya udah do the best, takut nggak mungkin menang juga kan. Tapi ternyata di 2 game terakhir kita menang dan kita bisa jadi juara 3. Dan itu karena kita remember our identity. Kita juga never compare. Kita nggak membandingkan tim kita sama tim lawan. Mungkin tim lawan udah kayak latihan setahun yang lalu atau udah lama, sedangkan kita baru 2 bulan ini tim kita baru kebentuk. Dan poin ketiga, kita selalu menyertakan Tuhan dalam pertandingan kita. Kita selalu berdoa sebelum tanding dan sudah tanding. Jadi itu 3 poin ini menurut aku bisa buat kita lebih percaya diri. Jadi itu cerita aku. Sekarang kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Tuhan, berkati juga mungkin ada teman-teman kami yang masih insecure. Berkati mereka supaya mereka tidak insecure lagi karena mereka God's creation dan mereka berharga di mata Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Thank you guys, have a blessed Sunday, bye.